Ya, shalom saudara. Saya undang yang di gereja untuk bangkit berdiri dan hari ini adalah hari perjamuan kudus. Kita percaya bahwa itu bukan suatu kebiasaan atau rutinitas atau seperti ritual, tapi kita percaya bahwa perjamuan kudus itu adalah peringatan bahwa setiap bulan kita diingatkan Tuhan untuk mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, mengingat dan mengampuni semua perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakiti hati kita, mengingat semua kehendak dan perintahnya. Jadi jangan lupa untuk siapkan roti dan anggur atau tehnya. Dan nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan gak cuman ada di gereja, dan itu juga ada di rumah-rumah saudara yang ada di Zoom hari ini. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus biarkan Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, memimpin kita. Dalam
Engkau Tuhan. Kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan dari hatimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Allah yang terima kasih Tuhan. Terima kasih Amin. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Di sini Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku Tuhan, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ya kita mau masuk dalam doa pembuka. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, jemaat GBI Pasangan Baru Tuhan, dan kami mau mulai ibadah hari ini Tuhan, dan biarlah penyembahan yang kami naikkan Tuhan sampai di telinga-Mu Tuhan dan di hati-Mu Tuhan, dan biarkanlah apa yang kami naikkan tidak sia-sia Tuhan, dan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, dan biarkanlah kami apa yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia Tuhan. Dan yang percaya ibadah yang terbaik adalah bukan hanya fisik kami, tapi juga hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, mari kita muji Tuhan. Boleh salaman kanan kiri, bisa katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia.
Ya, kita masih memuji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik dan mungkin kita pernah dengar tetangga kita, saudara kita, gembala kita, kakak pembina kita mengatakan Tuhan baik. Tapi sekarang pernah gak sih kita sendiri mengatakan Tuhan itu baik? Kita sendiri ya. Kita tanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengatakan Tuhan baik? Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Kemegahanmu, di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau dalam hidupku, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau saudara, saya silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa kita sudah siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah roh-Mu tuntun langkah kami, biarkanlah kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, Amin. untuk jamahanmu. Kita katakan kita mau membuka hati kita. Apa yang mau Tuhan Di katakan? hadiratmu kau ambil alih Tuhan. seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, Mari saya undang untuk bangkit berdiri. jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Eli berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, layakan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau memberkati Ibu Gembala yang akan membawakan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik, kita masuk dalam bulan Juni, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Gereja Betel Indonesia, bulan Juni adalah bulan keluarga. Jadi 4 minggu ke depan kita akan belajar tentang keluarga menurut versi Alkitab, ya. Siap diberkati Tuhan? Amin. Mari kita buka di dalam Yosua pasal 24. Yosua pasal 24. Ayat 14 sampai 18. Ini menjelang kematian Yosua ya Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah itu nanti di ayat 29-nya Yosua dan Eliezer mati dan dikuburkan. Yosua pasal 24 ayat yang kita lihat dulu ayat yang pertama. Ini ceritanya sudah memasuki kematiannya Yosua. Sudah? Udah ya? Oke, kita baca. Saya baca ya, Bapak Ibu ikuti baik-baik ya, tolong fokus ya. Pembaharuan perjanjian di Sikem.
Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua, ayat kedua, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi ceritanya Yosua, saya baca ayat kedua aja ya. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yang yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ketiga, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajah seluruh tanah Kanan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Selanjutnya dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita bagaimana Yosua menceritakan awal mulanya. Ya, awal mulanya Israel itu dimulai dari Bapak Abraham itu ya. Nah, Sikem itu adalah tempat Sikem itu adalah kota di utara Yerusalem yang menguasai jalan perdagangan yang vital. Ya, jadi Sikem itu suatu kota di utara Israel menjalani satu yang mengawasi perjalanan bisnisnya gitulah. Dan makanya jadi sangat makmur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sikem ini pernah dikunjungi oleh Abraham dan kemudian Sikem ini juga dijadikan pembaharuan janji ya dengan Allah dari Yosua itu. Dan di Sikem ini juga adalah tempat di mana tempat kuburan dari Yakub. Ya, jadi Sikem ini bukan cuma sembarang tempat. Ya, mari kita buka di dalam ayat ke-14. Tadi kita udah lompat aja ya. Ayat 14 sampai 18. Saya baca Bapak Ibu yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Boleh gitu ya. Saya mulai dari 14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Lalu beribadalah kepada Tuhan. 15 silakan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Yosua menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel dari mulai Bapak Abraham. Nanti baca di rumah ayat pertama dan selanjutnya ya. Tadi saya sudah mulai di ayat yang kedua dan ketiga, 1, 2, 3 ya. Itu bagaimana Yosua sebelum meninggal, dia menceritakan keajaiban Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dalam keluarga, jangan ceritain keburukan nenek kakek kita. Jangan ceritain keburukan keluarga kita, nggak perlu. Yang kita lakukan adalah ceritakan kebaikan Tuhan. Sampai engkau masih ada sampai saat ini. Ceritakan bagaimana Tuhan melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Setuju? Tapi saya belum berkeluarga, nanti kalau udah berkeluarga kayak gitu. Atau kalau kita anak, ingatkan orang tua. Pak, udah Pak, jangan ngomongin kakek nenek doang, udah begitu dia bentukannya. Udah gak usah berubah. Tetapi kita mari ceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Haleluya. Itu akan membangkitkan iman. Nah, ini dilakukan oleh Yosua. Ya, mari kita lihat slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Bapak Ibu, keluarga yang kokoh menjadi syarat terjadinya gereja dan masyarakat yang kokoh juga. Jadi awal bentuknya negara dari mana? Dari keluarga bukan? Keluarga kokoh, negara kokoh gitu ya. Sama selanjutnya, ketidakseriusan memperhatikan soal ini dapat membuat keluarga mengalami kehancuran. Ya, Bapak Ibu percaya nggak percaya, dimulai dari keluarga dan iblis mulai menghancurkan keluarga dulu. Di dalam Alkitab terdapat teladan keluarga kokoh yang terlihatnya. Kita akan belajar saat ini beberapa tokoh Alkitab yang keluarganya kokoh, itu dimulai. Ya, jangan bilang begini, saya sibuk yang penting keluarga mah ngerti lah. Enggak, keluarga nggak ngerti. Makanya saya nggak menyangkal banyak hamba-hamba Tuhan keluarganya berantakan.
Saya dengar banyak banget terjadi banyak hal yang terjadi. Sibuk melayani Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya sibuk melayani, tetapi anaknya nggak terlayani. Sampai akhirnya anaknya gede sendiri dan narkoba. Atau seks bebas atau sebagainya. Sampai ada satu teman saya cerita ngobrol sama anaknya masih SMP, enggak SD kelas 5. Saya bilang, saya panggil brother lah ya. Saya panggil namanya sebenarnya. Chris, dia bilang. Hebat ya punya papa, keren ya, hamba Tuhan ya, ke Israel kemana-kemana, bangga dong kamu. Tante, saya nggak bangga. Saya tidak mau jadi pendeta tante. Wih, saya kaget. Kenapa gitu Chris? Kamu anak pertama loh. Nanti kamu bisa terusin papa punya pelayanan. Kalau saya boleh memilih, saya nggak mau tante. Saya mau jadi jemaat papa saya. Karena papa saya lebih memperhatikan jemaat. Dan orang lain sana dibanding kami keluarganya. Wow. Saya kaget gampar sendiri sih. Saya sampai langsung bilang, aduh Tuhan. Saya bilang, Chris, enggak gitu Chris, enggak Pak. Udah gitu ya Tante. Papa saya tuh selalu bilang, ayo kamu mau apa? Pokoknya kita enggak punya nih. Kita nih bukan gereja besar, kita ini. Makanya Tante ngapain saya katanya. Susah Tante jadi pendeta, jadi anak pendeta apalagi. Jadi pendeta sengsara Tante, sampai segitunya loh. Sampai sedih loh, saya bilang, Chris itu salah nak. Tuhan yang kau sembah dan aku sembah adalah Tuhan yang memelihara kita. Tapi papa gak pernah cerita tentang itu katanya. Aduh. Jadwal khotbah bapaknya panjang. Mungkin di gerejanya cuma sebulan 1 kali. Setelah itu habis khotbah kan ibadah kan ada yang sore, ada yang ini gereja-gereja lain dia ambil di situ. Penuh jadwalnya sampai tahun 2000, zaman dulu tuh sampai 2023. Kalau sekarang mungkin 2026. Penuh banget jadwalnya, keluar lagi. Tetapi habis kecapean dan gak ada waktu lagi untuk bicara tentang Tuhan. Akhirnya anak kemana, bini kemana ya kan. Terjadilah perselingkuhan. Istri mau curhat nih, kagak bisa karena bapaknya sibuk. Terus ada orang yang bisa dengar kupingnya buat dengar. Ya curhat, akhirnya apa? Perpindahan rasa. Jadi jangan salahkan perselingkuhan gara-gara satu orang. Perselingkuhan itu terjadi, pasti ada 2 orang yang terlibat. 3 sama yang diselingkuhin itu ya. Ya kan yang mau itu mau juga ya kan, ya repot deh pokoknya. Cuman diawali dari keluarga bukan? Iya. Jadi kalau ada masalah jangan cari nih, apalagi kalau reuni ketemu gitu kan. Kemudian wah dulu pacar gua gitu. Mulai ada perpindahan rasa, kenapa ya dulu? Oh dulu akhirnya padahal ya. Ya kan kalau dia memang setia sama kita kan gak pergi ninggalin kita kan gitu. Nah, ini cerita Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo mulai sekarang seperti yang Yosua lakukan, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Oke, selanjutnya yang pertama adalah kita lihat tokoh ya. Beberapa tokoh yang keluarganya kokoh. Yang pertama apa? Yosua. Oke, pentingnya apa Yosua? Pentingnya ibadah. Yang pertama nih, keluarga yang kokoh berdasarkan pondasi kerohanian yang benar. Jadi kokoh bukan karena duitnya banyak. Wih, keluarga saya akan bahagia kalau duit saya banyak. Flexing dia tuh. Gitu. Kemana-mana dia tuh. Nge-live gitu, kemana-mana. Bukan gak boleh. Gak apa-apa. Cuman itu kadang-kadang kamuflase doang gitu. Saya lihat beberapa teman saya ya, kembali lagi ke teman saya gitu. Mungkin juga saya juga kurang tahu sih. Kalau saya flexingnya mungkin Asin dan Bang Adel ya. Nah kalau beberapa teman gitu, kayak keluarga bahagia sampai saya ledekin teman saya nih Bu Lydia, tahu ya Pak Yahya Andono. Kan sering tuh foto berdua posting gitu. Saya bilang Bu Lid, menurut nih psikiater, kalau orang sering posting foto berdua itu sebenarnya nggak mesra loh, di bawahnya tuh nggak mesra. Di dunia nyatanya nggak mesra, di dunia maya kelihatannya mesra. Yang bener aja kita mesra ya Pak, mesra ya gitu. Emang dua-duanya narsis sih, jadi nggak masalah gitu. Saya cuma ledekin dia aja. Kadang-kadang pencitraan biar kelihatannya keluarga bahagia padahal nggak bahagia. Nah itu sebabnya Yosua bilang pentingnya ibadah. Keluarga Yosua contohnya ya, mereka menekankan ibadah demikian rupa. Dia kumpulin bangsa Israel, suku-suku dan pasti ada keluarganya di situ. Nah kemudian kerennya yang tadi kita sama-sama baca ya kan, Terah itu kan dari orang nggak kenal Tuhan kan. Terus masuk mengenal Tuhan di seberang sungai Efrat. Dan kemudian Yosua ditekankan terakhir sebelum dia meninggal. Dia bilang apa tadi ayat yang ke 15 ya? Boleh ya? Yang ke-15 bukan?
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua bikin pilihan kepada anak-anak rohaninya nih. Kepada bangsa-bangsa Israel yang lain dan kepada keluarganya. Kalau menurut kamu ikut Tuhan itu gak benar, ikut Tuhan itu gak baik, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Yosua udah gak main-main saat ini. Kamu mau menyembah siapa? Allah yang kepadanya, Allahnya kecil ya. Berarti Allah yang kepadanya nenek moyang mau beribadah, artinya berhala-berhala itu. Allahnya orang Amori, penyembahan berhala juga. Pilih kamu mau yang mana? Karena bangsa Israel ini tegar tengkuk Bapak Ibu Saudara. Udah banyak hal yang Tuhan lakukan, tetap aja habis itu nyesel, marah-marah sama Tuhan. Kemudian bikin patung sesembahan, ingat gak? Waktu Musa, dia ada di Gunung Sinai, kemudian gak turun-turun. Dia bilang sama Harun, Harun ayo dong, bikin dong patung untuk kita sembah. Dikumpulin loh emas-emas, dilebur jadi lembu. Disembah-sembah, Tuhan bilang Musa turun. Kau lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Baru aja saya tebus dia, baru aja dikeluarin dari tanah Mesir. Udah bersungut-sungut, akhirnya apa? 40 tahun, muter-muter aja. Sebenarnya perlu berapa hari? Cuma 2 minggu. Jadi jangan kaget kalau berkat kita gak dapat-dapat, gak nyampe-nyampe, mungkin banyak ngomel. Ya, hati-hati. Jadi kalau mau diberkatin, jangan banyak ngomel ya. Oke, pentingnya ibadah. Nah, tekanin sini. Akhirnya Yosua bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada. Yosua gak bilang gini, tapi aku dan kalian harus ya, enggak. Yosua memilih tetapi aku dan seisi rumahku, ada anak, mantu, mertua, pokoknya seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yuk next slide nih, kita lihat. Bapak Ibu, untuk beribadah itu ada tantangan bersama keluarga. Ya kan? Apa tantangannya? Tuh, apa? Males. Halo, apa lagi? Coba tantangan untuk beribadah nih, apa satu? Males, apa lagi? Kesibukan, dan lain-lainnya apa nih? Ayo jawab, dan lain-lainnya apa? Lu banget. Terus apa lagi? Apa? Berantem, jadi gak beribadah. Jangan curhat. Ih ada Pak Acang. Ngantuk, udah gak ke gereja, tarik selimut gitu ya Pak Acang? Wih tepuk tangan dong, keren-keren nih Rey. Terima kasih Rey. Coba siapa lagi? Siapa lagi nih? Apa yang membuat orang kira tantangan nih? Tantangan loh ya untuk gak beribadah. Masa gak dapet tantangan? Gak punya duit buat ongkos? Ada yang bisa jemput Pak. Capek? Iya capek ya sepanjang hari gak ada perubahan nih. Apa lagi? Keren-keren nih. Apa Oma? Oh lebih mirip healing daripada gereja. Ya nggak apa-apa harus jujur. Gimana Nando apa Nando? Sakit hati. Kayak lagunya dangdut gimana lagunya? Ya lebih banyak sakit hati ya benar-benar Dok. Tapi Anda tidak di situ kan? Oh oke. Coba Radit apa yang menghalangi kira-kira untuk tidak beribadah, untuk tidak mau beribadah gitu? Beribadah bersama keluarga nih, apa? Kan maunya kan gerejanya sama keluarga, benar gak sih? Ada satu gereja Katolik, Protestan, ya kan macam-macam, itu masih bagus lah. Ya tapi aneh juga satu rumah loh. Kalau di sini kan Yosua bilang tetapi aku dan seisi rumahku. Datang rame-rame ke gereja gitu. Ya. Nah kalau Eki mungkin alasannya yang satu udah pergi Eki. Makanya gak berkeluarga Eki. Iya luka itu. Bapak Ibu ibadah itu bukan berguna untuk masa sekarang aja loh. Tapi juga mempersiapkan kehidupan di masa depan dan kekekalan. Saya bilang begini ya. Dulu nih saya tuh kalau gak sekolah minggu sama papa mama saya dicubitin nih. Paha saya biru-biru. Udah rajin ke gereja, saya ketiduran kagak dibangunin. Dulu sekolah minggu itu jam 4 sore di Gang Bongkeng tuh. Jam 4 sore tuh guru sekolah minggu saya Pak Petrus, Ibu Yunce tuh. Pak Wawan guru sekolah minggu saya. Kalau Pak Wawan tuh khotbahnya tuh berseri, Esther. Udah seru saya, itu Esther matiin gak ya? Bersambunglah minggu depan, gitu. Saya tunggu-tunggu gitu sampai minggu. Ketiduran,
Jadi saya marahin mama saya. Itu terus Esther gimana Ma? Mati apa enggak Ma? Ih salah sendiri lagi tidur aja gitu. Jadi saya jam 4 sore kan ngantuk-ngantuknya. Nah waktu itu saya rasa senang aja. Apalagi kasih gambar tuh. Dikasih di buku tuh gambarnya gede. Kalau yang rajin udah kasih gambar gede gitu. Ya kan saya kagak tahu ada di toko buku ya. Waktu itu saya beli sendiri. Saya dapat, saya kumpulin, saya lemin, terus saya lihat-liatin. Ih banyak Yesusnya lucu-lucu gitu gambarnya kan ya. Nah kemudian saya belajar banyak tentang Daud dan apa gitu loh. Seiringnya waktu Bapak Ibu Saudara, saya makin gede dong, makin tua dong. Cerita sekolah minggu mulai ingat. Bagaimana waktu itu Daud berjuang. Bagaimana waktu itu Daud, walaupun dombanya nggak banyak, dia tetap setia. Bagaimana Daud memuji Tuhan. Saya ingat tuh ceritanya tuh. Dan ternyata mama saya, papa saya membekalinya bukan waktu saya sekolah minggu aja. Tetapi sekarang dan sampai kekekalan. Bapak Ibu tahu maksudnya? Cucu dorong untuk sekolah minggu. Dorong anak ke gereja gitu. Ya tapi dorong kita kagak ke gereja, anak akan bilang lu aja gak ke gereja dorong gua. Gitu. Enggak harus jadi teladan ya, amin. Itu keluarga. Dan gini, saya pernah ada satu kasus konseling, dia anaknya itu tiba-tiba melawan, tiba-tiba loh ya, melawan. Tapi saya tahu anak ini pernah sekolah minggu. Gampang nasihatinnya. Saya telepon anaknya cuman begini, ingat enggak? Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut usiamu. Ada nggak di situ bilang, ayah ibumu yang ngasih kamu duit banyak, yang sayang sama kamu terus? Nggak ada. Yang ada hormatilah ayah ibumu supaya panjang umur. Mau panjang umur? Hormati ayah ibumu. Dia ingat ceritanya sekolah minggu, nangis. Tapi kalau nggak pernah dengar firman Tuhan, mau nasihatin juga capek. Orang yang pernah tahu firman Tuhan aja capek, apalagi yang nggak tahu firman Tuhan, betul nggak? Saya tahu anak-anak muda di sini pasti sayang sama orang tuanya. Ya kan Hans? Ya kan Ray, Flo? Sayang kan sama mama papa kan? Radit? Sayang, Uncai mah udah gak usah sayang. Orang udah meninggal. Kalau sayang mah gak lu bikin kayak gitu, Cai. Gak berani ngomong. Ya, Uncai contoh yang tidak baik. Sekarang dia bilang begini, Uncai nih, gara-gara lu nyaut sih, Cai. Dia ngomong gini, entah kalau bapak gue mati gue gembel kali ya. Iya. Gembel gak, Cai? Sekarang lu gembel gak? Enggak kan? Cai, lebih senang ada papa dulu, papa masih hidup, papa udah mati? Mendingan hidup. Kenapa, Cai? Kenapa? Bisa minta ngambil duit ya? Saudara masih banyak yang datang ya, Cai? Ngasih duit ya, Cai ya? Duit buat papa ke Uncai ya kan? Tuh. Nah nih, denger nih anak-anak nih semua nih denger. Uncai udah gak bisa balik lagi, mama papanya udah meninggal. Dan nyesel ya, Cai? Nyesel loh. Uncai selalu bilang, gue nyesel yuk waktu bapak gue hidup gue tendang-tendangin, galak dia. Galak, acau, galak dia. Tetapi sekarang dia nyesel, ya nyesel kagak ada yang ditendangin lagi kan. Jadi Ray, Flo, ya Gaby nih, Ezra, siapa lagi? Nando, Hans. Siapa lagi nih? Radit, siapa lagi di sini? Anak-anak udah gak ada ya? Kalau Agus sih udah gak ada bapak emaknya juga, gak usah diiniin. Dengar baik-baik ini. Oh Nancy papanya masih ada satu. Nah jadi dengar baik-baik. Selagi orang tua masih ada, sayangin dia, kasih makan. Jangan kasih makan di kuburan, gak ada yang makan. Gak ada. Saya kan diceritakan, cek saya kan, salah ngasih makan kan. Kuburannya dia salah. Aduh cek saya mah bener-bener. Udah nangis kejir-kejir, Bapak rokok dinyalain. Gue nyalain dulu rokoknya, Pak rokok Pak, nangis-nangis. Papa saya tinggal bilang cek. Yul bilangin cek Yul, apaan? Itu bukan nama bapak kita, bukan nama engkong lu. Oh bukan, namanya siapa ya Pak? Bukan, oh yang sebelah sono no. Terus papa saya kan ngeliatin dong masih di belakang, cek, kata papa bukan di situ no. Salah ya gue, diambil lagi. Pindahin. Udah nungguin, ya bukan bagian gue di sebelah sono. Saya bilang mencek, enggak dimakan cek. Cuma, bener gak? Jadi sekarang kasih makan. Masih ada, Uteli udah puas sama papanya Tel ya. Kalau saya lihat nih, kalau pemakaman nih orang nangis sampai, wah sampai pingsan-pingsan, saya bilang ini gak sayang loh. Lagi hidupnya dia pasti gak sayang. So tau lu Yul tanya, kalau orang sayang nangis boleh, gak mungkin sampai pingsan. Nangis aja karena kehilangan, tapi 2-3 hari udah bisa jalanin hidup. Dia ngatur sana karena masih hidupnya orang tuanya dia udah puas. Puas kasih makan, puas kasih sayang.
Halo? Ya, orang tua nih. Untuk anak seperti itu, bisa seperti itu, bahwa takut akan Tuhan. Seperti Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bukan cuma buat hari ini loh. Ke depan, anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, sayang sama kita. Pasti itu. Kita mah orang tua hanya memberi harap kembali. Tetapi akan kembali banyak beribu-ribu. Karena firman Tuhan nyantel. Dan sampai kekekalan. Ketemu lagi di surga. Haleluya. Iya dong. Masa kita mau anak kita, nak abis itu masuk neraka ya nak? Masuk neraka ya kan gak mungkin ya kan. Kalau bisa tukeran kan. Yang kedua, yang pertama Yosua ya. Haleluya. Yosua membawa keluarganya loh. Yosua gak mau selamat sendiri, dia suruh keluarganya. Bangsa Israel, anak masih kecil duduk. Dengerin nih. Taurat, dengerin cerita nih. Dia cerita. Dia gak pernah cerita, dengerin nih, kakek lo ngegedein gua kagak ada. Makanya lu gak boleh hormat sama kakek lo. Gua ada di sini sendiri berjuang, lu juga. Jangan gaji-gaji lu kasih kakek lo. Gak ada yang begitu. Gak menyebarkan kepahitan. Tetapi bilang, walaupun kakeknya begitu, bilangnya begini. Kalau kakekmu gak begitu, saya gak bisa jadi begini. Jadi kita tetap harus hormati dia. Terlebih semuanya adalah ceritakan kebaikan Tuhan. Nak, Tuhan itu luar biasa loh nak. Yesus itu hidup loh nak. Saya, kata Pak Jontra, dari kecil saya pulang sekolah. Sampai rumah, emak bapaknya kagak ada. Buka lemak, dia pikir bapaknya lagi pergi sama emaknya pelesiran. Ditunggu-tunggu nih, sama Pak Jontra nih ceritanya. Atau SMP ya? SMP apa SD gitulah. SMP kelas 1. Ini cerita beneran ada orangnya. Ditunggu-tungguin nih. Kagak balik-balik emak bapaknya. Dia bengong sampai besok ya. Dia mulai sadar emak bapak gue gak pulang-pulang. Dia buka lemari kosong, gak ada bajunya. Dan itu rumah kontrakan. Wow. Dan dia bingung terus gue gimana? Ditinggalin sendirian. Datanglah ke depannya rumah Padang nih kayak begitu. Ya udah ya. Udah Udah Kamel. Dengar dari Pak Jontra aja kali ya. Bapak atau saya wakilin? Nanti dia berdari air mata. Katanya begini, bapak kamu pergi gitu. Sama mama kamu. Kamu ditinggalin ya? Iya saya masih di sini. Terus makannya gimana? Rumah kontrakan yang punya rumah udah datang. Bapak kamu gak bayar-bayar, kamu keluar. Sendirian dong. Dan orang nasi Padang itu bilang kerja sama saya aja nyuci piring ya Pak Jonta. Dirawat tuh. Pulang sekolah, balik cuci baju sendiri. Terus kemudian bikin nasi Padang, nyuci piring, terus sekolah lagi sendiri. Berapa lama Pak Jontra? Setahun setengah. Habis itu kemana? Oh kabur. Pergi ke perkebunan nih? Oh, karena udah gak ada orang tuanya kan. Jadi akhirnya setahun setengah dia bingung kan. Dia udah ke terminal aja deh. Udah dia jadi, wah kiri kanan gitu. Iya, kelas 3. Iya. Gimana rasanya? Berarti sumur flow ya? Sumur flow ya? Flow pulang sekolah mama papa udah gak ada gitu, gak ada siapa-siapa. Pasti kamu kemari deh ke mami kalau gak ke oma. Oma aku tinggal sama kakak Gebi. Pak Jonta kan di daerah Medan ya waktu itu. Sendirian dan gak ada saudaranya. Kebayang gimana tuh kerasnya hidup. Ya kan? Itu tapi saya tanya sama dia, Bang berapa lama ketemu mama lagi? Setelah berapa bang? 20 tahun? 10 ya? 15 tahun ketemu lagi mama. Mamanya gak kenal dia loh. Iya. Ya gitu ya. Gimana waktu pertama kali bertemu dengan mamanya? Oh kamu punya rindu di sana. Mamanya kamu siapa, anak siapa gitu? Enggak, karena keluarga nanya. Mana si Poltan? Nah itu di samping kakak. Kaget dia. Maksudnya mamanya, dia nanya sama keluarganya, mana si Poltak? Lah itu di samping dari tadi duduk, gak tahu itu anaknya. Wow, luar biasa ya. Enggak mudah kan? Saya bilang marah gak bang? Kalau saya sih marah loh. Enggak apa-apa, saya cuma rindu.
Wow, luar biasa ya. Jadi itu kuasa pengampunan tuh. Tapi jauh dari semua itu pasti pernah mendengar tentang kebaikan Tuhan. Haleluya. Itu Yosua. Yuk sekarang, nih ingat nih, ajak keluargamu, kasih keras ke anak-anak. Kalau lu gak ke gereja, gitu, kasih keras dikit. Ya tapi jangan lempeleng kerasnya, gitu. Mama gak tahu, papa gak tahu nih nanti kamu gimana. Hanya takut akan Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua Timotius nih, yang pertama tadi Yosua. Yang kedua Timotius, pentingnya teladan iman. Nah, keluarga yang kokoh memikirkan pentingnya meladankan iman kepada generasi penerus. Nah, Timotius ini kan campuran Yunani sama Yahudi ya. Ya kan, campuran dia ya Pak Petrus. Bapaknya ya kalau nggak salah yang Yunani ya. Nah, Timotius mendapatkan teladan iman dari Lois neneknya. Dan Eunike ibunya. Jadi Timotius itu anak rohaninya Paulus tuh. Dan Timotius itu hidup di antara sebelahnya ada nyembah berhala, sebelahnya menyembah Tuhan Allahnya. Tetapi yang dilakukan Timotius adalah melihat teladan neneknya Lois. Neneknya luar biasa imannya kepada Tuhan Allah. Ibunya Eunike juga demikian. Dan Timotius melihat teladan. Bapak Ibu, halo, kalau mau jadi teladan, kalau mulutmu mau didengar, jadi teladan. Mau? Seperti itu. Si Eja di belakang sana ya? Oh, kok makin nggak kelihatan sekarang? Oh, kelihatan. Eja pernah ketemu nenek Jerah? Enggak ya? Nenek Nelly adanya. Tapi Kong Paulus sempat ketemu ya Jerah? Sempat. Lagi sakit doang, oh masih kecil dia. Iya, jadi kita lihat, ya mungkin ini lebih kepada ini. Siapa Sharon ya, pop-up itus nih, sama Lionel, ya kan. Dia bisa lihat teladan neneknya. Neneknya siapa neneknya Sharon? Oh, Yunce. Dia lihat nih teladan neneknya. Ya kan, Ibu Hana nih, Cici Yunce nih. Ya pasti anak itu ngelihat teladan. Anak itu kalau diomongin kadang-kadang gak nyampe, tapi teladan nyampe. Kalau mau anak setia gak ganti-ganti pacar, bapaknya juga jangan ganti-ganti pacar. Kalau mau anaknya gak jamet, bapak mamanya juga jangan jamet. Gitu. Kalau jamet ya jangan dimarahin orang sama. Ya, jadi kalau mau anaknya enggak cengeng, enggak sakit hati sama orang, mama bapaknya juga udah lakukan itu. Jadi tolong ya, tolong please. Jangan sebar kebencian sama anak-anak itu gak tahu apa-apa. Saya itu, udah tahu lah ceritanya saya bagaimana. Nah saya gak pernah libatkan Ezra atau siapapun, bahkan saya tidak mau libatkan orang yang misalnya Nancy punya anak, kemudian saya sama Nancy ada masalah. Saya gak mungkin libatin anaknya Nancy, gak mungkin. Jangan. Terus kita juga tahu gak sih, gini. Orang anak itu kan gak tahu apa-apa, dia nangkap sesuatu yang salah. Nanti dia jadi punya kepahitan juga. Jadi teladan yang baik. Amin. Ya, jadi kayak gitu. Saya tahu nih, Nando sih ngeliat teladan neneknya doh. Hah? Nenek yang mana doh? Yuk slide selanjutnya yuk. Ini pondasi keluarga kokoh ya. Mau nggak keluarganya kokoh? Atau mau berantakan? Kokoh dong, jangan milih berantakan ya. Nah, kita lihat dengan demikian dapat dipahami bahwa meneladani iman bukanlah masalah gender, ya, bukan masalah laki perempuan. Kamu kan imam, ayah, kamu imam, kamu yang harus bla bla bla. Nah, maknya gua nggak apa-apa, enak aja. Dengar nih, perempuan itu lebih kuat dari laki-laki. Kenapa? Karena perempuan diciptakan dari tulang. Perempuan, laki-laki dari mana? Tanah. Pada waktu itu kan Adam kan datang kan, dibentuk kan, manusia kan, dihembuskan, dari tanah kan. Dari tanah kembali ke tanah. Kita dari tulang kembali ke tulang. Dan kemudian Adam melihat gini kan, loh kok gak ada yang mirip-mirip saya? Ada si Panse berbulu, gak mirip saya. Terus yang mirip saya itu siapa, yang mana gitu kan ya. Iya dong. Tuhan dia tidur, habis kerja dia tidur, kasih nama nih semua, terus dia tidur. Dan Tuhan mengambil tulang rusuk. Jadi bapak-bapak tulang rusuknya hilang satu. Coba disekan. Diambil tulang rusuk, diciptakanlah manusia bernama Hawa.
Jadi kalau penolong lebih kuat itu pasti dari tulang kita, bukan dari tanah. Kalau imam itu dari tanah, kadang-kadang goyang, karena air bisa bus gitu. Ya, jadi ini bukan masalah gender. Takut akan Tuhan, teladan bukan masalah gender. Nah dalam keluarga perempuan, nenek pasti nih, Ibu Hana deh. Cici Unce pengen gak Lionel, Sarah nanti menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan? Pasti mau ya? Mau kan? Pasti rindu generasi berikutnya bertumbuh dalam iman. Saya cuma bingung kadang-kadang gak kepingin. Bahkan ya, saya nonton TV ya, film gitu. Yang sering nonton sih Pak Agus sama Pak Jonta, tapi saya nonton dikit gitu. Itu bapaknya mafia, anaknya lebih mafia ya. Ada ya film kayak gitu, ada gak Pak Agus? Film apa tuh Pak Agus? Hah? Karena dia ngelihat bapaknya, bener gak? Ngelihat bapaknya jadi teladan gitu. Aduh pokoknya saya anak sini nih, saya tahu nih. Kalau dia ngomongnya agak gimana-gimana saya tahu pasti dia omelinnya kayak gitu. Karena dia ngatain temennya kayak persis emaknya ngatain dia gitu. Saya bilang gini, sini. Kenapa ngomong kayak gitu kayak orang gede? Dia cengat-cengir, karena lu diomelinnya kayak gitu loh ya gitu. Teladan, haleluya. Jadi ayo teladan yang bener dong. Ya. Yang pertama tadi siapa? Yosua bilang gimana, tetapi aku dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau Timotius dia lihat apa? Teladan dari nenek dan ibunya. Teladan iman. Kalau ada masalah, Timotius lihat nih, neneknya, ibunya masuk kamar berdoa sama Tuhan. Mungkin dia nggak tahu nih kenapa emak nenek gue kejar-kejar, ntar emaknya nangis di kamar, ntar neneknya. Kenapa? Tetapi dia melihat, oh berarti dia menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kalau nanti aku ada masalah, aku akan datang sama Tuhan. Begitu ya Rey? Ya Rey? Mama suka berdoa gak Rey? Hah? Oh iya, jadi Rey bisa lihat mama ya. Nah Rey suka berdoa gak sekarang? Suka ya. Ini ke gereja disuruh mama atau Rey mau sendiri? Seringnya dulu masih kecil disuruh mama ya. Ayo dek gitu ya. Siap deh kita mau ke gereja ya kan? Jadi Rey bisa lihat teladan mama ya. Ah, mamanya hati-hati ya. Ada yang sudah bisa meneladani nih. Ya kan Flo? Iya kan? Jadi kayak gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Haleluya. Yang ketiga adalah dan yang terakhir Simon Kirene. Markus 15 ayat 21. Saya baca aja ya. Markus 15 ayat 21. Siapa sih ini Simon Kirene? Nah ini bisa kita tahu nih siapa dia. Jarang disebut ya. Markus 15 ayat 21 berkata demikian. Pada waktu itu lewat seorang, jadi Yesus sudah diturunin ya dari salibnya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan ya. Pada waktu itu, belum disalibkan, ini masih ngangkat kayunya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi dia adalah orang yang memikul salib Yesus. Yesus sudah kecapean. Udah aniaya udah panjang dan dia gini, orang Yahudi itu bukan saya amat kasihan sama Tuhan Yesus, gantiin bukan. Pengennya Yesus mati pelan-pelan. Jadi nggak boleh tuh ngangkat salib terus mati ketiban salib, nggak mau, terlalu gampang. Jadi mereka maunya Yesus mati pelan-pelan. Digantiin dulu agar Yesus punya tenaga lagi untuk disisa lagi gitu. Ya, seperti itu. Itu Simon. Kemudian Roma 16, kita lihat Roma pasal 16. Saya mau semua lihat ayatnya ya. Roma pasal 16, ayat yang ke-13. Roma pasal 16 ayat 13 berkata demikian. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ini Paulus nih, surat Paulus. Nah, anak nama Rufus ya. Tadi Rufus siapa di situ? Ayahnya Simon Kirene. Jadi dia bukan orang baru. Rufus ini juga adalah orang yang bergerak dalam pelayanan. Makanya Paulus bilang salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Pentingnya warisan iman. Ya, Simon Kirene itu kelihatannya terjebak. Dia baru datang dari luar kota, kemudian ngelihat Yesus, kan baru datang nih. Kayak kita nggak tahu kerusuhan 98, tiba-tiba kita ke stasiun kota, loh ada apa nih, kayak gitu ya. Nah Simon Kirene juga gitu nih, kenapa nih rame-rame nih, ditarik kan, kayak terjebak gitu, ditarik untuk
ayo gantiin Yesus gitu. Tetapi justru saat itu Simon Kirene berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dia lihat tatapan mata Yesus. Wow. Simon Kirene mungkin apaan sih? Ayo angkat tuh. Terus waktu diangkat pasti dong ketemu muka sama muka dong dengan Yesus. Dan mata Yesus melihat Simon Kirene penuh dengan mata kasih. Dan gak pernah dia temukan mata seperti itu. Dan akhirnya Simon langsung, dia tadinya terpaksa jadi beneran mau nolong. Karena gak tega ngelihat penyiksaan Yesus. Pasti dalam hatinya ini orang baik nih. Ini orang baik nih. Dia bantu angkat. Dan akhirnya jadi orang percaya. Ya kan? Bapak Ibu, untuk keluarga kita dimenangkan, istri, suami ya kan. Itu harus ada warisan iman. Ya. Teman saya bilang begini, Yuli kita harus wariskan yang besar nih buat anak-anak kita. Saya bilang, ya gak apa-apa kalau ada, kalau gak ada jangan maksa. Kenapa? Yang penting adalah wariskan iman kepada Tuhan. Sampai nanti dia akhir, kita berakhir, kita ketemu di kekalan, ketemu lagi di surga. Bener gak? Itu yang paling penting. Boleh kasih mobil, boleh kasih rumah, boleh aja kalau ada, gak apa-apa. Tetapi yang penting adalah takut akan Tuhan. Sehingga anak-anakmu, generasi selanjutnya, cucu, cici, sampai ke bawah kita udah gak ada. Tapi mereka menjadi satu generasi yang luar biasa. Ada satu cerita orang, penjahat nih, psikopat. Wih, kalau ngebunuh orang tega banget. Dicari telusurin. Kakeknya, cucu semua ternyata turunannya psikopat. Gitu. Kalau hamba Tuhan biasanya telusurannya pasti gak jauh-jauh dari hamba Tuhan. Kalau pengusaha, pasti juga pengusaha. Yang saya mau ketekankan begini, pasti kita harus wariskan iman. Mau gak sih? Jangan larang anakmu ke gereja. Kalau bisa, semua satu keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ayo Jerah. Bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu. Bagi kami Engkau segalanya. Jadi kalau anak nanti gini, Ma gak ada uang buat bayaran Ma. Ayo nak kita berdoa. Bapaknya atau ibunya bilang, nak berdoa yuk nak, cicilan harus dibayar nih. Ingatkan mereka masih ada Tuhan yang besar. Pengalaman beberapa minggu lalu bersama Ezra, membuktikan saya mengalami Tuhan lagi. Dan Ezra mengalami Tuhan. Bisa melihat Tuhan yang besar. Jadi pada waktu badai, mari kita bilang, Tuhan, saya mau ketemu dengan Tuhan di badai itu. Kau ada sekarang, baik yang tua, baik yang muda. Itu karena Tuhan sudah pilih kita. Dan jangan berhenti sampai di kita. Wariskan iman kepada saudara kita kah? Kepada anak-anak kita kelak kah? Masa sih kita nggak mau punya keturunan ilahi? Pasti ada. Atau yang sudah ada sekarang, tuh terus pupuk iman. Betul Gaby? Gaby dapat warisan iman, gimana ceritanya Gaby sampai bisa sampai sekarang Gaby ada. Dari Gaby diomelin ya tuh. Gaby pertama sekolah minggu, coba cerita dong. Pernah ada males nggak? Kalau males enggak sih, karena waktu itu kan juga sempat sendirian waktu mama papa ke gereja, tapi Gaby milih buat tetap gereja. Tapi sebelum Gaby mengalami proses itu, pertama-tama kan Gaby pasti dibawa dong ke sini. Oh, iya. Gaby bingung dong tempat apa gitu. Iya, tapi udah lupa juga kali kan masih kecil waktu itu. Ya udah lupa, yang kita ingat celpuk mukanya aja kan. Terus kemudian berkembang tuh Gaby. Gaby mulai lihat ya kan, papa ninggalin apa waktu itu ayatnya yang Gaby selalu baca itu. Ayat itu ditempel di kamar Gaby sekarang, bunyinya anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Oh, coba ulang sekali lagi. Coba dengar baik-baik anak-anak. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Dan memedihkan hati ibunya. Ya, yuk anak-anak yuk ya. Kalau engkau melawan orang tua, ibumu pedih loh hatinya. Ya kan? Terus ayahnya apa? Lupa ya tadi mana. Yang Gaby inget kalimatnya doang. Terus kemudian Gaby inget itu.
Apa yang mendorong Gaby akhirnya pas baca itu ingetnya gimana? Wah berarti harus sama orang tua nih gitu ya. Iya, mungkin apa ini buat anak-anak kita juga ya, mungkin kita ngerasa kayak orang tua kita tuh nggak ngertiin kita, mungkin nggak ngasih apa yang kita mau, tapi yang benar kata Mami tadi, di Alkitab juga bilang hormatilah ayah ibumu, nggak ada embel-embel dia banyak uang atau dia sangat mengasihi kita, apapun keadaan orang tua kita ya itu kewajiban kita buat mengasihi orang tua kita. Weh, mantap. Cocok jadi mantu ya, Ki. Oke, makasih Gaby. Nah, Koko Eja, teladan apa nih? Ayo dong ya, yang berat-berat kasih Eja aja ya, yang lain pada nunduk. Pajang wakilin apa? Eja kan lama nih sama papa nih. Papa Yakub dong. Kalau Pak Jonta ya belum lah kan, ladannya udah lanjutin. Oke, kalau Pak Yakub nih Jera. Gimana? Yang mana yang Eja dapat ladan dari Bapak Yakub? Apaan ya? Banyak sih. Udah lupa ya. Sabar. Sabar iya, sabar. Apa ya? Orang itu nggak keikut arus sama orang lain. Jadi itu dia ya integritasnya tinggi. Gitu ya. Punya dunianya sendiri ya jadinya. Iya. Oh, Eja akhirnya dapat ladan kayak gitu. Ya nggak, maksudnya integritasnya itu dalam hal kayak kalau misalkan ngejelekin orang tuh dia nggak ikutan, maksudnya nggak ikutan kesel, nggak ikutan. Dia tuh mencoba untuk berpikir normal, berpikir rasional aja, kayak jadi tengah-tengah di antara mereka gitu. Dan Eja dapat ladan itu ya. Satu lagi ya, sedemen kan kayak gini kan. Orang tua biar sadar diri semuanya. Oke, Radit aja kali ya, yang utuh-utuh aja nih. Ayo Dit, sini Dit. Bapaknya jangan linu ya. Sini Dit, sini Dit. Nah, ngadep sana Dit. Oh, ngadep. Radit dapat ladan apa dari papa mama Radit? Jangan mengandalkan manusia gitu. Kita jangan selalu meminta tolong, terus membebani orang, menyusahkan orang. Tetapi kita harusnya sebaliknya menolong orang. Oh, terus ke Tuhan Yesusnya? Ya kalau ke Tuhan Yesus mah ya kita harus melakukan semaksimalnya untuk Tuhan, apapun itu. Dari kecil Radit ditanamin kayak gitu ke Tuhan Yesus. Sampai Radit sekarang kenal Tuhan Yesus dong. Menurut Radit siapa Tuhan Yesus? Pendamping. Asisten. Bukan, apa ya? Kayak temen gitu. Oh, kayak teman. Jadi diajak main reptil. Enggak. Kalau Radit susah, ini dipakai. Kalau Radit susah, Radit cerita sama Tuhan Yesus. Berdoa nggak, Dit? Radit lihat mama suka berdoa nggak? Suka, papa? Nih orang tuanya masih ada nih. Dilihat dong mama papanya. Radit sayang nggak sama mereka? Sama siapa? Ngomong dong. Aduh mami jadi ikut sedih nih. Belakangan mami suka melau. Kita gak sedang nangis, Dit. Jadi kita nangis bareng. Kenapa Radit nangis? Radit nyesel punya orang tua model kayak mereka. Hah? Enggak. Kenapa Radit nangis? Sayang, Radit sayang banget. Oh Radit sayang banget sama mama. Ya udah peluk mama deh, papa deh. Peluk deh. Peluk deh, makasih ya dia. Peluk papa dong. Oh. Bi. Emaknya dulu Pak.
Kita nggak bisa ngasih apa-apa sama anak kita. Kasih uang juga bakal habis kalau dia nggak bisa ngurusnya, bener nggak? Kasih rumah juga sama. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah wariskan iman kita, wariskan iman kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, mama papa mungkin nggak lama hidupnya. Pasti untuk urutan kita duluan deh gitu. Tetapi pada waktu mama papa nggak ada, masih ada Tuhan di sana. Atau mama papamu masih ada, tapi kau sedang menghadapi masalah, masih ada Tuhan Yesus. Jangan gila ya nak, Tuhan Yesus ada buat kita. Ya kan, Re? Setuju? Re mau cerita nggak? Enggak. Flo mau cerita? Oh, enggak ya. Paham ya? Ya salah sendiri ya kalian dah. Yuk kita berdoa yuk. Bapak Ibu, kalau keadaan keluargamu sekarang porak-poranda, belum bisa dibilang engkau gagal, belum. Selagi engkau masih terus libatkan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan semua terjadi hanya untuk engkau bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau engkau bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Ada generasi yang Tuhan titipkan buat kita. Nih generasi nih, buat generasi itu takut akan Tuhan. Belum ada kata terlambat. Selagi kita masih hidup di dunia ini. Libatkan terus Tuhan dan jangan menyerah atas doamu. Mungkin sekarang anak-anakmu belum berubah. Kok kapan berubahnya Tuhan? Jangan paksa Tuhan kapan. Teruslah menabur dengan doamu. Saya yakin percaya bahwa doa tidak akan pernah sia-sia. Dia tampung air matamu buat anak-anakmu. Dia tampung air matamu buat istri, buat suamimu. Dia tampung. Ini bukan satu kegagalan. Ini sesuatu jalan awal untuk melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Sebab itu relakanlah hatimu. Dan jangan mengatur Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita orang tua jadi teladan yang baik. Dalam perkataan, tindakan, tingkah laku, pikiran. Saya sering salah dalam hal itu Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya sempurna. Tetapi saya belajar dari setiap kesalahan. Saya banyak belajar dan berpikir. Sampai akhirnya sebisa saya, selebihnya Tuhan yang ngatur. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku hampiri hadirat, ku nyatakan isi hatiku. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Katakan lagi ya, saat ku datang. Saat ku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu. Ku hampiri hadirat, ku nyatakan isi hatiku. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud menyembah-Mu di kaki-Mu. Hadirmu Tuhan, itu yang ku rindu. Itu yang ku berkuasa kasih-Mu. Kuasa kasih mengubah hidupku, mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Di dalam. Sekali lagi ya, kita akan puji dari pertama. Saat ku datang.
Aku datang padamu Tuhan, ku hampiri hadirat-Mu, ku hampiri hadirat-Mu. Ku nyatakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam. Mari kita katakan, jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Biar aja angkat pujian ini, Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan ya. Kita akan persiapkan kita untuk perjamuan kudus. Aku datang padamu Tuhan. Sudah berapa lama engkau tidak punya lagi hubungan pribadi dengan Tuhan? Sudah berapa jauh engkau melangkah tanpa Tuhan? Kembali pulang. Ku rasakan isi hati. Tuhan tempat yang tepat untuk kita curhat. Kalau kita sudah kehabisan kasih, mari datang lagi sama Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang rindu. Biar Tuhan mengubah kita dulu. Dan Tuhan pasti akan mengubah keluarga kita menjadi jauh lebih baik. Anak-anak bisa lihat mama kita berubah, papa kita berubah. Dan mereka boleh lihat ada Kristus dalam hati kita masing-masing. Dan anak-anak kita boleh melihat Yesus dalam hidup kita. Sama-sama kita mau bilang, jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Biarkan Tuhan menjamah kita. Aliran kasih-Mu, itu yang kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu lagi, lebih sungguh lagi. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang belum ada kata terlambat untuk keluargamu. Berubah dari kita dulu. Berubah dari kita dulu. Sehingga keluargamu bisa melihat perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam. Saya mau wanitanya saja angkat pujian ini. Haleluya. Jamaah. Kaum pria, semua yang merasa pria angkat pujian ini. Jamahan-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal. Sama-sama, kita semua yang rindu tinggal dalam hadirat Tuhan. Jamahan
Biarkan Tuhan menjamah kita. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah aliran kasih-Nya mengubah kita. Kita menjadi orang yang pengampun. Kita menjadi orang yang murah hati. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Haleluya. Oh, mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam. Haleluya. Katakan lagi haleluya. Jamaahmu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Di dalammu jamahanmu, jamahanmu Tuhan, itu yang mungkin kita udah capek ya, capek dengan hidup ini, kita udah lelah, masalahnya nggak selesai, masih ada Tuhan yang bisa menguatkanmu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Masih dalam hadirat Tuhan, sebentar roti dan anggur akan saya bagikan. Tetap angkat pujian. Rasakan isi hatiku dan bersujud di kaki-Mu. Jamaah-Mu Tuhan, jamaah-Mu Tuhan, itu yang ku rindu. Aliran kasih-Mu, itu yang ku perlu. Kuasa kasih-Mu mengubah hidupku. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Tuhan hanya sejauh doa. Dia nggak jauh. Bapak Ibu, pada waktu engkau mengalami, pada waktu saya mengalami prosesnya, saya tahu itu nggak mudah. Kadang ego kita keluar besar sekali. Tetapi Tuhan ajarkan kita untuk mengikis semuanya. Dan itu nggak mudah. Sakit, luka. Tetapi bilur Yesus akan menyembuhkan luka-luka itu. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita enggak tergoyahkan. Perjamuan kudus yang kita akan nikmati sebentar ini adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah menyelesaikannya sampai akhir. Lihat darahnya tercurah. Bilur-bilurnya keluar semua. Dia tidak bersalah menjadi bersalah karena kita. Harusnya kita yang mati. Tetapi Yesus mau
menggantikan kita. Pilihannya ada sama kita. Apakah engkau dan keluargamu akan tetap ada dalam hadirat Tuhan atau engkau pergi? Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Warisan yang luar biasa kepada anak-anak, bukan uang ratusan miliar, bukan. Tetapi warisan iman kepada Yesus. Lakukan itu pulang dari sini. Mulai bangun mesbah doa di keluargamu. Mulai ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Terus tentang kebaikan Tuhan. Dan bukan tentang orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, kami akan melakukan perjamuan kudus Bapa. Biarlah Tuhan, kami yang datang dengan keletihan, kami yang datang dengan kelelahan, kami yang datang dengan segala pergumulan hidup yang gak selesai-selesai Tuhan. Tolong Tuhan melalui perjamuan kudus ini kami kembali dikuatkan. Kami gak minta masalah selesai enggak Tuhan. Kami hanya minta kekuatan-Mu menyertai. Kalau memang ini membuat kami lebih kuat di dalam Tuhan gak apa-apa. Minimal Tuhan beri kami kekuatan untuk menjalani semuanya. Sehingga kami semakin hari semakin sempurna seperti Kristus. Tuhan Yesus, kalau di antara kami ada yang sakit. Dan Tuhan Yesus biarlah melalui perjamuan ini Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di antara kami ada yang lemah, Tuhan beri kami kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan kami. Bilur Yesus menguatkan kami. Bilur Yesus membebat luka kami. Kami adalah keluarga besar dan kami saling mengasihi satu sama lain. Biarlah kami bawa ini ke dalam keluarga kecil kami untuk lebih takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkan sabda Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan memandang tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bilur-bilurnya membebat luka kami Bapak. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan. Dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan memandang darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Thank you Lord. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang ada anak atau suami atau istri gandengan ya. Bersama keluargaku melayani. Ayo hampiri, Bob bisa hampiri Teli. Bersama Messi sama Flo sama Ray gandengan. Mengasihi, Eki datengin Nando deh.
Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Pak Jontra bisa ke hijrah. Kalanya Mama Gebi agak susah ya. Angkat tangan aja. Haleluya. Mama Gebi mungkin bisa di sini, Oma. Bersama keluar. Saya undang Nancy ke depan yuk. Mengayani Tuhan bersama. Nah, Hans bisa ke Nando. Pacang boleh ke Eki, Pacang. Ya, uncai ke atas, uncai. Melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan lagi, bersama keluargaku. Bersama keluargaku. Malah kita adalah keluarga besar GBI Pisangan Baru. Bersatu selamanya. Gak ada yang kebetulan kau ada di GBI Pisangan Baru. Tiada yang engkau masih bisa ada di sini. Engkau bisa pergi, tapi engkau memilih ada di sini. Menjalani proses Tuhan di sini. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku. Bersama. Mari kita adalah jemaat GBI Pisangan Baru. Kita adalah keluarga besar GBI Pisangan Baru. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Sabar menantikan proses Tuhan. Sampai Pisangan Baru penuh kemuliaan Tuhan. Dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Nanti ikutin saya berkata ya. Tetapi kami dan seisi rumah kami, kami mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Tetap berdoa kita sama-sama ya, gandengan tangan. Bapa dalam surga, kami jemaat-Mu GBI Pisangan Baru Tuhan. Ya, seringkali kami juga berbeda pandangan. Seringkali juga kami clash satu sama lain. Seringkali kami tidak setuju dengan beberapa hal. Tetapi kami masih ada di sini karena Engkau segalanya buat kami. Kami gak mau berhenti dari proses Tuhan atas kami. Kami ada di Pisangan Baru untuk melihat kemuliaan-Mu di Pisangan Baru. Kami mau Tuhan, kemuliaan itu juga terpancar di keluarga kecil kami. Kami mau Tuhan melihat kemuliaan dari kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kecil kami yang terus Tuhan pelihara. Dan biarlah api ini terus ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali lagi. Kebaktian biasa aja. Kita kompria sama youth ya. Kita ada kompria nih. Oh, ada ini. Ya saudara, kita percaya kita diberkati dari perjamuan kudus ini dan Tuhan tahu bagaimana hati kita masing-masing. Dan sebentar kita akan melakukan persembahan. Mungkin boleh dipersiapkan, di sini ada kotak persembahan dan ada gerakan G5000. Dan kemudian ada juga bisa online, kita ada QRIS juga, ada kris ya, nanti bisa, yang online bisa online. Kita mau berdoa dulu, ya kita mau berdoa dulu, mungkin bisa Pak Poltak bisa bawa doa persembahan. Puji syukur dan terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu, karunia berkat yang Kau berikan pada kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan sebagian dari apa yang mereka miliki. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu saja.
Dalam berkat namamu yang luar biasa agung, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita untuk persembahan. Oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelondong dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ya saudara, untuk GBI Pisangan Baru hari ini ada ibadah pria. Setelah ibadah umum ini nanti ada ibadah pria. Bagi yang pria mungkin bisa bergabung untuk lanjut ibadah pria. Dan kemudian ada ibadah doa hari Kamis jam 8 malam, bisa offline dan online ya. Dan kemudian ada doa fajar jam 5 hari Sabtu. Dan kemudian ada ibadah anak hari Sabtu jam 10. Bagi jemaat yang mungkin ada anaknya atau kenal anak lainnya, mungkin tetangga atau anak atau teman anaknya atau apapun itu yang masih SD atau yang kecil-kecil bisa bergabung di ibadah GBI Pisangan Baru jam 10 hari Sabtu. Kita ada ibadah online. Oh ya, hari ini ada juga setelah kaum pria, terus kemudian ada ibadah youth. Dan hari Kamis ibadah doa. Ya saudara. Udah. Oke, dan kita percaya bahwa ibadah kita hari ini bukan suatu yang sia-sia ya saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memperbaharui kita setiap minggu. Dan hari ini kita dengar bahwa Tuhan ingatkan kita tentang keluarga. Tuhan ingatkan kita untuk menjadi teladan dalam keluarga. Dan mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri. Ya, hari ini kita tutup ibadah kita dan saya undang bangkit berdiri.
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserahlah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang taat mengembalikan milik Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Maliaki 3 ayat ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menipu engkau. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapa di dalam surga, hamba berdiri sebagai hamba-Mu Bapa, memberkati jemaat Tuhan yang taat mengembalikan milik Tuhan. Mereka melakukannya karena mereka sayang sama Tuhan dan taat kepadamu Bapa. Mereka melakukannya di tengah kekurangan mereka, di tengah banyak hal yang mereka perlukan Bapa, tetapi mereka taat melakukannya. Hamba berdoa berdiri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan seperti firman-Mu berkata dalam Maliaki 3 ayat 10. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kami semua sampai berkelimpahan. Bukan hanya itu, Tuhan akan menghadir kepada kami belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanah kami, dan supaya jangan ada pohon anggur di padang tidak berbuah bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu. Terima kasih, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang saat ini Bapak sedang memasuki proses hidup mereka Tuhan. Hamba tahu tidak mudah Tuhan, tetapi firman-Mu sudah menguatkan kami. Tetapi kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami egois Tuhan, seringkali kami ingin lepas dari setiap proses Tuhan, seringkali kami keletihan dan kecapean. Ampuni kami Tuhan, kami tidak memandang Tuhan. Dan saat ini Tuhan ingatkan kami untuk memandang Tuhan, sumber kasih yang tidak pernah habis buat kami. Kami kehabisan kasih, kami perlu Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari jahat Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat sebentar lagi. Kami mau Engkau dapati kami tetap setia. Bukan hanya kami, tetapi kami dan seluruh seisi rumah kami. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lepas atas kami. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu untuk kami orang-orang yang takut akan Tuhan menyertai Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan
bahwa Engkau ada buat kami. Sebentar Tuhan ibadah pria dan sebentar ibadah youth. Dan segala sesuatunya, rangkaian ibadah yang kami akan lakukan minggu berjalan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Janganlah Engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah. Bawalah damai sejahtera di hatimu, sehingga dunia boleh lihat Tuhan dalam hidup kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang luar biasa dari Allah Bapa. Berkat dahsyat dari Tuhan Yesus. Berkat penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Jangan pernah lelah. Teruslah berjuang sampai akhir menutup mata. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di hidup kami. Setiap ucapan dan perbuatan, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatan kami. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Amin. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terus berjuang, tetap jadi teladan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.